Manusia juga 4 dimensi. Yang pertama dimensi fisik, jasmani. Yang kedua dimensi nabati, tumbuhan. Yang ketiga dimensi hewani. Dan yang keempat dimensi insani. Dalam diri kita ada fisiknya, ada barangnya, daging, tulang, rambut, apalagi darah, itu kan fisik. Barang raga, barang jisim, jasmani. Di balik itu ada dimensi tumbuhan. Kamu makan terus berkembang jadi semakin besar. Itu dimensi tumbuhannya. Kalau barang kayak gelas ini, begitu jadi segini, ya segini terus, dia nggak berkembang. Dia nggak punya daya nabati. Manusia punya daya nabati kayak tumbuhan. Awalnya kecil, dia jadi besar. Ada yang rontok juga. Ada yang belum tua sudah rontok rambutnya, rontok giginya. Nah, itu menunjukkan bahwa kita punya daya nabati. Di atas daya nabati ada daya hewani. Kalau daya hewani, daya gerak dan persepsi. Tumbuhan itu pasif, diam, tumbuh, semakin besar semakin tinggi. Kalau hewan, dia punya daya gerak, punya persepsi, menangkap, mengekspresikan lewat gerak. Lihat mangsa dikejar, lihat pingin naik, pingin turun, pingin jalan-jalan, itu hewan, daya gerak. Kalau tumbuhan enggak. Kalau tumbuhan itu diam dan yang penting tambah besar. Jadi kalau kamu misalnya males pak, mau ngapa-ngapain males, pokoknya diem aja, yang penting makan dan gemuk. Nah, itu daya tumbuhan. Berarti dalam dirimu lebih dominan tumbuhannya. Tiap hari cuma di depan laptop, di depan TV, diem, melongo, nonton aja, waktunya makan, terus akhirnya, wah kamu tambah gemuk ya. Daya tumbuhan itu. Jadi kamu hidupnya kayak tumbuh-tumbuhan, gak ngapa-ngapain, ngeleset terus. Di atasnya itu ada daya hewani. Kamu suka touring, traveling, jalan-jalan. Itu sebenarnya yang mendorong itu daya dimensi, namanya dimensi hayawaniyun. Punya hasrat, punya ambisi, punya cita-cita, punya marah, punya tersinggung, punya itu hayawaniyun. Di atas hayawaniyun itu daya insani. Cirinya insani yang paling gampang adalah rasionalitas, akal. Jadi itu saja yang paling membedakan manusia dengan semua makhluk yang lain yang di bawahnya. Jadi begitu kamu kehilangan akal, malas mikir, tapi nyak-nyakan kesana kemari sakarepe dhewe, itu hewan yang hidup. Tapi kalau kamu males, nongkrong, hewan gitaran, nongkrong, nonton TV, Facebookan, laptopan, itu hewan, tumbuhan yang hidup dalam dirimu. Yang penting mangan dan tambah lemu, ngono tok. Jadi ada 4 dimensi dirimu, silahkan kamu perhatikan sendiri perkembangannya. Dan itu nanti menentukan kebahagiaan. Di belakang ada teori kebahagiaannya Ghazali. Akal teoritis mirip dengan Ibnu Sina kemarin, agak tak loncati ya, karena di Ibnu Sina dibahas banyak dan teorinya agak sama. Ada akal mustafad, ada akal bil fi'l, ada akal bakat, akal bil malakah, ada akal potensial. Ringkasnya begini, akal potensial itu kamu punya potensi untuk mikir. Ketika mulai dipakai mikir dengan aksioma-aksioma dasar, maka dia disebut al-aqlu bil malakah. Ketika sudah dipakai mikir, disambungkan dengan realitas, maka dia disebut akal bil fi'li, akal aktual. Kalau yang bakat tadi masih akal-akalan, masih dari akal ke akal, masih ngiro-ngiro, nggak ada kenyataannya. Tapi kalau kamu sudah nyambung sama kenyataan, itu namanya sudah akal aktual. Dan yang paling tinggi adalah akal mustafad. Kalau akal aktual itu cari kebenarannya ke bawah, ke realitas. Kalau akal mustafad itu naik ke atas, ketemu dengan akal fa'al, ketemu dengan akal 10, akal aktif. Nah itu akalnya malaikat kalau bahasanya Ghazali. Naik ke atas, kerjaannya para arif. Tapi kalau akal aktual itu ke bawah,
mikir kenyataan sehari-hari. Kalau akal properti itu akal yang dipakai untuk berhayal, ngelamun, merenung. Itu kan tafakur, itu kan dari akal ke akal. Itu namanya akal habitual, akal bil malaka. Kalau yang paling awal, akal potensial itu hanya kamu punya potensi mikir tapi belum dipakai. Itu namanya akal potensial, hayulani. Kamu punya potensi, terus dipikir tanpa dihubungkan dengan kenyataan, terus dihubungkan dengan kenyataan, terus nyari kebenaran ke atas. Itu akal teoritis namanya. Daya teoritisnya akal. Ada lagi daya praktisnya akal. Kalau daya praktis ini akal yang ngatur fisik. Apa yang harus kamu lakukan, apa yang jangan kamu lakukan. Nanti hubungannya sama akhlak. Itu namanya akal praktis. Kalau tadi akal teoritis kan berpikir abstrak, mencari kebenaran, mencari hakikat. Kalau akal praktis mikir apa sih yang harus dilakukan, apa yang boleh dan apa yang jangan dilakukan. Itu akal praktis. Roh. Ya, jadi kalau roh itu kayak apa ya? Kalau di situ tak contohkan kayak komputer dan prosesornya. Itu roh dengan tubuhmu. Jadi mungkin RAM-nya tinggi, mungkin VGA-nya tinggi, tapi kalau nggak ada prosesornya, nggak ada gunanya. Roh itu yang menerangi jiwa, yang menerangi jasad. Kita disebut manusia apa bukan, sebenarnya cantelannya adalah roh. Jadi kamu bisa melihat, ketika dibuka bisa melihat, oh ini ada daya. Kenapa bisa begitu? Ada daya dari roh. Kalau nggak ada rohnya, orang mati apa orang pingsan misalnya, rohnya nggak aktif, meskipun dia kamu buka, kamu ketawa-ketawa di depannya, kamu hai hai, nggak ngerti dia, nggak paham dia. Kenapa nggak ada roh? Gitu. Meskipun ada cewek cakep di depannya lewat, dia tidak akan kaget. Meskipun itu ada cewek, itulah ada cewek. Tapi kalau rohnya hilang, tidak ada gunanya. Kayak komputer tanpa prosesor. Itu roh kalau di Ghazali dalam diri manusia. Jadi ini dimensi batinnya. Jadi selain akal ada roh. Roh itu daya jiwanya. Selain roh ada kolab. Jadi kolab ini kalau dalam bahasa sehari-hari mungkin kamu menyebutnya nurani. Ada kolab fisik, ada kolab non fisik. Kolab fisik itu yang kamu sebut jantung. Kolab non fisik itu tidak sama dengan jantung, tapi dia tinggalnya ada hubungannya dengan jantung yang fisik. Itu dalam analisisnya Ghazali. Jadi dan nurani ini menentukan baik buruknya hidupmu. Jangan salah, bukan akal. Kalau akal itu raja. Raja itu yang ngatur. Cuma penentunya kolab. Kadang-kadang akal itu hanya mencari benarnya sendiri, tapi kalau kolab tidak bisa ditipu. Nurani. Manusia bukan manusia, ditentukan oleh nurani. Dia menentukan perbuatannya manusia. Kamu jadi anak soleh atau anak mursal, itu kuncinya ada di kolab, bukan di akal. Karena kalau akal, mursal pun bisa dicarikan dalilnya. Tapi kalau nurani nggak bisa. Makanya Nabi bilang, kalau ada urusan senjelimet apapun, tanyakan hatimu. Maksudnya tanyakan nuranimu kalau masih hidup dan terang. Kalau gelap ya bodoh wae. Kamu tanya juga jawabannya gelap. Itu kolab. Makanya ala inna fil jasadi mudghatun idza soluhat soluhal jasadu kullu, dan seterusnya. Dalam diri kita ada segumpal daging yang kalau dia baik, baik mesti anak ini semuanya. Itu kolab. Makanya kita selalu disuruh berdoa yang muqallibal qulub, yang membolak-balik hati. Kolab itu artinya balik memang, karena dia sering ganti-ganti. Itu kolab. Di luar kolab ada nafs. Kalau nafas itu kalau bahasa Indonesia ini ya gampang-gampangnya nafsu, hasrat.
Nafas penting karena kalau nggak ada nafas kamu nggak akan gerak. Tanpa hasrat, tanpa keinginan, tanpa pendorong yang namanya nafas, kita akan pasif. Cuma nafas harus disetir oleh akal dan dijaga oleh hati, oleh nurani. Kalau enggak dia jadi liar dan nggak akan jadi mutmainnah. Yang bisa bikin dia mutmainnah tadi kombinasi yang mengendalikan antara nurani dan akal. Makanya nafasmu harus jadi mutmainnah. Kalau belum mutmainnah kamu nggak akan bisa ketemu Allah. Nggak bisa irji'i ila rabbiki. Itu nafas. Jadi hasrat, ya nafsu kalau kamu menerjemahkannya. Ya meskipun nafsu bukan sekedar nafsu itu, tapi nafsu makan, nafsu maju, nafsu berkembang, itu semua nafsu. Kalau nggak dikendalikan jelek. Harus dituruti tapi tidak liar. Makan itu iya tapi tidak dibiarkan, harus dikendalikan oleh akal dan nuraninya. Dikendalikan oleh akal, misalnya jangan makan banyak-banyak. Kalau kebanyakan kamu malah bunuh diri. Akal yang mengendalikan, meskipun itu enak. Atau nuraninya, mbok jangan makan banyak-banyak, temenmu belum makan sejak pagi, itu nurani. Kalau dibiarkan liar, nafsu itu bahaya. Bahwa kamu suka dengan lawan jenis, iya, tapi jangan liar. Kalau liar akan makan dirimu sendiri, tidak akan mutmainnah. Kalau nggak percaya cobaan sendiri. Pacarannya liar, sakarepmu, sak senengmu, pasti kamu sendiri nggak tenang. Kenapa nuranimu nggak rela? Akalmu juga diam-diam bilang nggak boleh kayak gitu itu. Jadi jangan cari penyakit. Kalau nggak percaya coba aja. Jangan dicoba. Percayalah, ini levelnya iktikad sudah, hampir ilm. Bukan waham lagi. Jadi nafas, kendalikan itu. Oke. Tahafut tak singgung sedikit. Mungkin besok di Ibnu Rus saya agak panjang ngomong ini. Kalau di Ghazali nggak enak karena jawaban dialognya itu ada di Ibnu Rus. Kalau di Ghazali jenis filosof ada 3. Ada filosof materialis, ada filosof naturalis, ada filosof ketuhanan. Filosof materialis ini filosof yang tidak percaya Tuhan, karena yang hanya dipercaya materi. Alam ini sangat tidak ada penciptanya, hanya dia saling mempengaruhi, kemudian muncul macam-macam seperti ini. Itu materialis. Sampai modern, postmodern masih hidup kelompok yang disebut dahriyun, materialis. Di atas materialis ada namanya tabiiyun, naturalis. Orang naturalis ini lebih tinggi daripada materialis karena dia ketemu Tuhan. Cuma dia belum ketemu Allah, belum ketemu Rasul, belum ketemu, itu kelompok naturalis. Kayak misalnya filosof yang bilang alam ini pasti ada penciptanya, karena segala sesuatu ada sebabnya. Dari sebab puncaknya itu Allah. Wah, puncaknya itu Tuhan, berarti Tuhan itu ada. Naturalis hanya sampai ini. Percaya bahwa ada Tuhan. Dan alam ini bukan Tuhan yang ngatur, dia ada hukumnya sendiri. Tuhan hanya penyebabnya aja. Tuhan kayak tukang bikin jam. Setelah alamnya jadi, Tuhan itu sekarang santai-santai. Alam sudah ada hukumnya sendiri. Ya mungkin Tuhan di kantornya sekarang nonton-nonton TV lah, nunggu kiamat. Nanti kalau kiamat tinggal menghisap kamu kan gitu. Tuhan dibayangkan kayak tukang bikin jam. Kalau jam itu kan kalau sudah jadi kan yang bikin jam peduli amat, dia sudah jalan dengan aturannya sendiri. Nah, filosof ini namanya filosof naturalis, tabiiyun. Dan ada yang ketiga, ilahiyun. Nah, ini kelompok metafisik. Kalau di Ghazali ya Sokrates, Plato, Aristoteles itu sebenarnya masuk ilahiyun. Filosof yang percaya Tuhan dengan segala sistemnya. Dan dua orang ini nanti yang diwarisi oleh Ibnu Sina dan Farabi, dan nanti dikritik beberapa di antaranya oleh Ghazali di Tahafudul Falasifah. Bagi Ghazali, pikirannya filosof itu ada 3. Yang pertama biasa, boleh. Yang kedua bid'ah. Yang ketiga kafir. Kenapa kok Ghazali bilang gini? Ya karena dia ingin
targetnya dia tidak sekedar bebas mikir, tapi mikir yang sesuai dengan agama. Sehingga dalam cermatannya Ghazali ada beberapa pikirannya para filosof yang nabrak akidah. Kalau di Ghazali yang kufur 3. Jadi kalau teman-teman nanti baca buku Tahafudul Falasifah, saya tidak tahu ya, yang saya ngerti yang ada terjemahannya tahafud. Kalau Tahafudul Falasifah nggak terlalu tebal. Tahafudul Falasifah itu isinya 20 problem filsafat yang digugat oleh Ghazali. Yang itu kebanyakan pikiran-pikirannya Ibnu Sina. Dari 20 itu, yang 3 bagi Ghazali bikin orang kafir. 20 itu sekitar 100 sekian halaman, seperempatnya hanya dipakai untuk bahas isu kodimnya alam. Kalau nanti teman-teman baca Tahafudz Falasifah, jadi tentang kodimnya alam itu panjang sekali. Nanti sisanya yang 19 itu pendek-pendek, paling sehalaman 2 halaman itu aja. Itu Tahafudz Falasifah. Nanti kalau sudah sampai di Ibnu Rus, kita akan lihat lebih detail apa itu. Sebenarnya yang dikritik oleh Ghazali hanya 3 ini, yang dianggapnya agak membawa orang pada kekufuran. Yang pertama kodimnya alam. Kalau kebandingkan para filosof, agak berat kalau alam ini diciptakan dari nggak ada apa-apa. Harus ada materinya, meskipun materi itu hanya potensi. Nah kalau Ghazali nggak boleh ada sesuatu pun, harus segala sesuatu pendahulunya Allah, nggak boleh ada yang sejajar dari segi waktu dengan Allah. Maka bahannya alam itu kodim. Kalau di para filosof, dan itu yang bagi Ghazali tidak bisa. Kalau ada yang bilang kayak gitu berarti dia kufur. Karena ada 2 kodim. Satu-satunya yang boleh kodim hanya Allah. Dan itu panjang dia ngomong itu, kodimnya alam, meskipun nanti dibantah oleh Ibnu Rus. Makanya saya nggak bahas sekarang, sekalian aja besok kita lihat bantahannya Ibnu Rus seperti apa. Ada titik-titik yang Ghazali salah paham dengan Ibnu Sina, termasuk tentang yang kedua, bahwa Tuhan itu nggak ngerti yang detail kecil-kecil. Tuhan ngertinya global aja. Tuhan ngertinya bahwa kamu besok masuk neraka, kamu ini orang pinter, kamu yang detail-detail bahwa hari ini jam 9:40 aku garuk-garuk gini, itu nggak ada dalam perbendaharaan ilmunya Tuhan yang detail-detail gini. Tapi hari yang besar-besar, umum-umum, bahwa kapan aku nanti akan jadi orang pinter, orang baik, orang masuk surga, itu Allah ngerti yang besar-besar. Tapi yang detail kecil-kecil nggak ngerti. Itu beberapa filosof peritatetik seperti Farabi, Ibnu Sina mengindikasikan ke sana dan dibantah oleh Ghazali. Nggak bisa dong, kalau kayak gitu bisa kufur loh. Terus kebangkitan jasmani tidak ada. Kayak kemarin di Ibnu Sina bahwa jasad itu ya sudah mengurai, sudah rusak, nggak bangkit lagi. Yang bangkit itu jiwanya. Toh siksaan dan balasan itu kan yang merasakan enak dan tidak enak itu jiwa, bukan fisik. Nah terus kalau Ghazali enggak bisa. Karena ayatnya tegas bahwa fisik juga dibangkitkan. Bukan diciptakan ulang, dibangkitkan. Ya fisikmu itu besok yang akan dihisab oleh Allah. Dan ini urusannya akidah. Kalau di Ghazali. Kalau di Ghazali ya mungkin rasional, tapi karena tabrakan sama akidah ya dia bikin kufur. Tidak boleh, harus ada batasnya berfilsafat. Nah itu Tahafudul Falasifah. Terus yang dahsyat dari Ghazali yang banyak dibahas orang adalah kausalitas. Ghazali seperti David Hume, dia anti kausalitas. Cuma beda dengan David Hume, kalau di Ghazali anti kausalitas itu karena masih ada Tuhan. Kalau di David Hume, misalnya kalau air dipanaskan maka dia akan mendidih. Itu David Hume bukan kok api atau panas bikin air mendidih, tapi peristiwa panasnya api dan air mendidih itu berjalan beriringan. Tapi bukan sebab akibat. Kalau di Ghazali masalahnya bukan itu. Ketika orang percaya total dengan sebab akibat, maka seolah-olah Allah itu tidak ada.
Seolah-olah hidup ini hanya hubungan antara makhluk dengan makhluk, benda dengan benda saling mempengaruhi. Kan kemarin di Ibnu Sina itu ada rentetan. Ini disebabkan oleh ini disebabkan oleh ini. Sebab puncaknya cuma Allah. Berarti Allah perannya cuma satu tok. Dia jadi sebab yang pertama. Setelah itu kan yang lain disebabkan oleh sebab-sebab selanjutnya. Dan Ghazali gak percaya kayak gitu. Itu namanya kita mem-PHK Tuhan. Tuhan jadi nganggur, nggak ngapa-ngapain. Dia bikin pertama tok, urusan selanjutnya biar diurusi makhluk. Nggak mungkin Tuhan kayak gitu. Tuhan selalu intervensi kok, jangan khawatir. Bahwa ada hukum alam, iya, tapi dia nggak pasti. Kenapa? Karena ada Tuhan. Ini sebenarnya bau asy'arinya sangat kental. Jadi nggak bisa kita bilang api itu membakar, obat itu menyembuhkan, roti itu mengenyangkan. Enggak. Bahwa kamu makan roti, ya kewajibanmu. Cuma yang bikin kenyang kamu bukan rotinya, tapi Allah. Yang bikin rumah itu terbakar bukan apinya, tapi Allah. Kamu loncat dari lantai 30, itu yang bikin kamu mati kan bukan loncatnya, tapi Allah. Nah, itu anti kausalitasnya Ghazali. Ya, tidak salah, cuma angle-nya aja agak beda. Kita kan ya ngerti sih yang diomongkan Ghazali gitu, tapi kan apa ya begitu cara membacanya kan gitu. Jadi kalau di Ghazali jangan khawatir, Tuhan bisa intervensi kok. Kamu misalnya melihat dirimu di kaca, waduh aku kok jelek banget ya wajahku, ini aduh apa ya laku, atau jangan khawatir. Secara sunatullah mungkin nggak laku, tapi ada Allah. Kan gitu mikirnya, jangan khawatir. Allah bisa anytime intervensi, jangan khawatir. Aku wah iki lulusku suwi iki mesti IP ku masih segini, masih banyak yang belum lulus mas. Ayo DO mesti aku ini. Jangan khawatir. Kalau Allah intervensi, seperti apapun masih bisa lulus, jangan khawatir. Meskipun sudah nggarap skripsi tesis bertahun-tahun ora sida-sida ya wis aja khawatir, lulus. Kalau Allah intervensi loh ya. Itu katanya Ghazali, maka saya tidak percaya sebab akibat itu. Orang dipenggal kepalanya sekalipun, kalau Allah tidak mengizinkan dia mati, tidak mati. Itu Ghazali. Kamu loncat dari lantai 30 kayak tadi sekalipun, ya kalau Allah belum menakdirkan saatnya mati, tidak mati. Mungkin pas kamu loncat kamu tiba-tiba kecantol di cuma lantai 29 jadi nggak nyampe bawah, bisa aja. Atau pas nyampe bawah kok bareng ada truk yang bawa kasur banyak, karena mau jualan kasur kan pas. Bisa jadi begitu. Nah itu, maka dia anti kausalitas. Tidak ada sebab akibat yang pasti itu. Karena Allah anytime. Karena begitu kita percaya total dengan sebab akibat, berarti kita sedang menganggurkan Tuhan. Tuhan gak ngapa-ngapain dong. Lah apa gunanya jadi Tuhan, mungkin gitu. Harusnya kan apa gunanya kamu berdoa, apa gunanya kamu minta-minta. Gunanya doa kan itu, kamu minta Allah intervensi. Kalau sudah mentok kan kamu terus doa, kan itu kan kamu minta Allah, ayo Tuhan, secara rasional nggak bisa memang aku mbok dibantu kan gitu. Itu kan logikanya doa. Maka Ghazali tidak percaya ada kausalitas.